jamalihi wa yaskunu al-qalbu wa yadhalu al-lubba wa yahru at-tarbu fa idza hadara nadara wa idza insyaraha satoha. Jadi maknanya tekstualnya wahya'u bidarratin min nuri jamali darratin. Jadi kalau hati kita itu bisa hidup kalau ada cahayanya dari Allah, nuri jamalihi, cahaya dari Allah. Berarti hati kita itu ahya, hidup. Kalau nggak ada cahaya berarti kebalikannya, belum hidup, belum bersinar. Itu tekstualnya hati kita walaupun darroh saklap begitu hati kita bisa bersinar. Itu dari sifat jamalnya Allah. Jadi Allah Az-Zahiru itu punya nuri jamalihi, Allah yang nampak, nuri jamalihi. Allah al-batinu nuri jalalihi, kebalikannya. Karena Allah ada dua, Allah Az-Zahiru, Allah al-batinu. Di dunia Allah Az-Zahiru berarti nuri jamalihi, nuri jamalihi, Allah al-Zahiru. Nanti di akhirat ada Allah al-Batinu nuri jalalihi, nuri jalalihi, bisa melihat Allah di akhirat sifat jalalnya, di dunia sifat jamalnya. Jelas ya Qurannya, Allah al-Zahiru, Allah al-Batinu. Maksudnya qala dawu sapa Syekh Al-Jilani idhuwa nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha min ahli inayah wa innama yahrujuhum bi idnihi wa taufiqihi wa jazbin min janibihi wa bil jumlati yahdihim an sabaqalahum al-inayata minhu ila siratim mustaqim mausilin ila tauhidihi tafsirul Jilani bitahqiqina. Jadi idhuwa nurun, bahasanya idhuwa krana utawi Allah iku nurun, nur ala nurin nuduhaken maring nur, nurun ala nur, yahdi kampangan nuduhaken apa nurun ya, yahdi kampangan nuduhaken sapa Allah li nurihi maring nure Allah man ing wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man min ahlil inayati bayane wong kang duweni inayah pitulungan. Jadi kalau kita dikasih pertolongan Allah, pertama adalah cahaya. Hati kita dari cahaya itu sebagai inayah. Kita akan berbuat jahat, nggak bisa jahat karena ada nurin. Ingat nurin, menunjukkan hati kita. Berbuat maksiat ada nurin, nggak bisa maksiat. Wa inna ma yarujuhu mang mesine bakal ngetokaken sapa Allah ing man kelawan sapa Allah ing ahli inayah
bini kalau idine Allah wa taufiqi tegese pitulungane Allah wa jadbin dan oleh narik min janibi saking oleh narik Allah jumati lan kelawan sekabehane makna yahdihim tegese nuduhaken sapa Allah ing alil inayah an sabaqala mendinginaken lahum mari al inayah apa al inayah tu inayah minhu saking Allah nuduhaken ila siratin maring dalan mustaqimin kang bener kang jejeg maksudnya tegese bisa nekaaken ila tauhidihi maring nyuwiciaken Allah mengesahkan Tuhan sudah jalani bitahqiqina paham ya. Jadi ini bahasanya nurul iman, nurul iman itu bisa menguatkan tauhid kita. Jadi semua cahaya itu sumbernya dari Allah. Wa nurun, semua cahaya sumbernya dari Allah. Paham ya? Ya, di sini kita punya hati itu tempatnya cahaya. Hati kita kok bercahaya, berarti bejo. Termasuk ahli inayah, orang mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Maka Allah mudah menunjukkan orang-orang yang sudah mendapatkan inayah ya dalam sepak terjangnya kehidupan selalu siratul mustaqim dengan kebenaran, kejujuran, kedisiplinan. Ya. Apa itu goalnya? Nur itu adalah bisa untuk mendatangkan ila tauhidi, menguatkan tauhid, tauhidi itu goalnya nur, goalnya iman, tauhidi. Maka orang yang punya ilmu itu punya cahaya ya, punya cahaya, maka dia tidak mudah terombang-ambingkan oleh orang karena punya cahaya, punya jalan sendiri yang benar. Ya, Allah menunjukkan, Allah ya menuntun dengan cahayanya itu. Paham ya? Ingat di situ itu tetap kita harus waspada ya, cahaya itu goalnya ingat ila tauhidihi, untuk menguatkan tauhid, menguatkan keesaan Allah. Tauhidih, menauhidkan Allah. Kalau ada ilmu kok memudarkan, berarti itu salah. Paham ya? Ilmu apapun, baik ilmu langit, ilmu bumi, goalnya harus ila tauhidi. Kalau enggak, berarti ilmu itu enggak benar. Baik biologi, kimia, fisika, apapun ilmunya, kalau itu betul-betul nurun ala nurin, ya pasti menguatkan tauhidnya orang yang punya ilmu itu. Paham. Apalagi di sini kita sebagai santri ya selayaknya bisa untuk mendatangkan ila tauhidi. Kalau enggak, berarti ilmu itu ya salah, enggak benar, tidak mustaqim, tidak benar. Paham? Contoh ada ilmu hitam, ada ilmu putih ya. Ilmu hitam, ilmu putih mana kok tidak mentauhidkan, loh berarti itu ilmunya bukan ilmu mustaqim. Itu kelompoknya bukan kelompok mustaqim. Ini kelompoknya hizbus syaitan.
hizbus syaitan. Paham. Nah, itu macam-macam kita punya ilmu, semakin tinggi semakin banyak godaannya, semakin banyak rintangannya, semakin banyak ujiannya. Paham ya? Ya, ada 4 hal yang ngeladeni. Kalau nggak malaikat ya manusia, ya setan, ya jin, itu menghadang. Nah, tinggal kita harus hati-hati. Kalau ilmu itu benar ya pasti kita menang. Silakan tanya. Silakan Dik. Apa? Silakan. Jadi hati kita itu hidup sehat tergantung cahaya. Cahayanya kok ada berarti itu hidup. Walaupun kelip-kelip ya, walaupun setengah watt. Apa? Berapa? Kelip-kelip. Berapa? Paling cilik berapa? 3. Ya lemah penting hidup. Bersinar, ada nur. Untuk mengukurnya Pak. Apanya? Ya untuk mengukur hati kita ini bersinar tidaknya itu dari segi apa? Untuk mengukur apa dia hidup atau tidak, tadi itu bisa nggak dia itu bisa untuk menjaga dirinya, mengendalikan nafsunya. Paham? Kalau hati itu tidak, itu berarti tidak mengendalikan nafsunya. Jadi disfungsi tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsunya nggak terkendali. Berarti hatinya tidak hidup, belum hidup. Mengapa? Cahayanya hilang. Cakarepe dhewe nafsune. Contoh, kita berbuat tidak baik. Ya, maksiat secara umum maksiat lah. Kok terkendali berarti hatinya itu hidup. Paham? Tadi ada tes, ada imannya. Contoh orang kok minum khamr, kok dia berzina, itu hatinya sudah nggak bersinar. Bahasanya copot imannya. Berarti mati. Nggak mungkin dia berani berzina kalau ada cahayanya. Nggak bisa. Paham? Kok berzina berarti copot cahayanya, maka gelapnya datang. Jaga, ditabrak wedus kebo-kebo ya. Ya, mengapa? Nggak ada cahaya kok. Jaga. Ya, itu banyak teks itu orang berzina berarti copot imannya, cahayanya tidak ada. Dia tobat, datang lagi cahaya. Itu. Paham? Ya, itu untuk mengukur diri kita sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Paham? Itu mengukur bahwa kita punya cahaya berapa, 3 watt apa 10 watt ya. Ya, tergantung kita. Bisa mengukur, bahasanya bisa hifdzul hali, menjaga haliyahnya dijaga oleh cahaya. Itu ukurannya. Contoh kalau nyantri di pondok ya mudah, kalau keluar dari pondok agak nggak mudah, pin ya, nengembong ya,
nggak mudah karena banyak cahaya lain yang kuat, yang dominan, yang kurang baik. Kita kalah ya, cek ya, kalah dengan cahaya-cahaya yang lain. Paham. Ya. Sejauh mana kita bisa menjaga hifdzul hal. Ya, itu. Ada lagi. Kok kita goroh berarti cahaya hilang. Terkait dengan ilmu tadi. Ilmu apapun kalau dia kepada tauhidillah tadi itu disebutkan berarti ilmu yang mustaqim. Siratim mustaqim. Ini yang ilmu di orang mengatakan ilmu didefinisikan menjadi dua. Kalau istilah tadi ilmu langit dan ilmu bumi. Ilmu bumi ya. Seperti yang dikatakan ilmu bumi seperti yang saya itu. Ini kan sepertinya memang nggak mengarah pada tauhidillah sepertinya, sehingga orang yang notabene dia dibesarkan di pondok pesantren yang salah ini menganggap ilmu umum itu bukan ilmu, karena dia mengajak ke tauhidillah. Iya, jadi sebaiknya, seharusnya semua guru dosen mengarahkan anak didiknya goalnya ke tauhidillah. Goalnya harus ke tauhidillah. Ilmu apapun. Ilmu apapun. Kalau enggak berarti gurunya itu kurang untuk menggandengkan, memukobalakan, menyatukan bahwa semua ilmu sumbernya satu dari Allah. Hakikat begitu, semua cahaya dari Allah. Ya, begitu. Nur ala nur. Ya, wa nurun ala nurin yahdillahu. Jelas sekali. Karena ya kurang pengalamannya guru, kurang pengalamannya dosen. Itu untuk mengkaitkan dengan ilmu-ilmu tauhidillah. Contoh ilmu pertanian, sangat mudah itu kalau dia punya pengalaman tauhid, sangat mudah. Ya, kita seorang pertanian ya sebatas menyiapkan lahannya dan benih ya, menghidupkan pasti kembali tauhidillah, menghidupkan, ya, membuahkan apa lagi, rezeki apa lagi, semua kembali pada Allah. Bang. Ilmu perairan, air, aqua ya, ades, ya pasti tauhidillah, ades, aqua, apapun hanya bisa nyetempel ngadai bin ya, ngadai. Airnya ya dari Allah, tauhidillah kembali. Rokok ya, bako isinya tempel, ganti-ganti cap macam-macam promosi, sebenarnya dari Allah. Siapa menghidupkan bako? Ya apa nandur bako? Siapa menghidupkan? Kan Allah semuanya. Itu. Kalau orang itu wawasannya cukup dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, menyatu. Ya. Apalagi ilmu fisika, kimia sangat mudah.
untuk menunjukkan tauhidillah. Mudah sekali. Ada lagi. Berarti yang harus mengondisikan mengajak ke tauhidillah itu si pengajar gitu. Pengajar, maka sebaiknya itu ada kolaborasi. Ya. Tidak bisa ilmu itu diri sendiri, nggak bisa. Tidak bisa. Kalau ingin tauhidillah, kolaborasi. Itu seharusnya seorang guru dosen. Maka anak didiknya hebat-hebat. Semua kembali pada fokus tauhidillah. Kalau enggak berarti itu belum ada nilainya ilmunya. Masuk akal? Belum ada nilainya. Belum menguatkan iman kita yang ditancapkan oleh Allah. Itulah kelemahan-kelemahan kita selama ini ya dalam belajar. Paham Bang? Ya, hanya olah akal ya, olah pikir. Itu. Ada lagi. Jadi orang menamakan ilmu umum, ilmu agama itu ya orang saja. Karena terbatasnya. Kalau dalam dunia pesantren ya semua ilmu dari Allah. Terbatasnya wawasan, terbatasnya bacaan. Kan ada itu yang bahasanya coba belajar umum. Ya, itu kan umum. Ya, semua ilmu kami ya umum ya dari Allah begitu itu. Kita memilah. Asal apa, bab apa, kan begitu. Iya. Itu. Memang ada itu. Ada. Dan itu banyak sekali. Jadi bahasanya memang kurang wawasannya, kurang mendeteksi dalam sumber-sumber keilmuan. Jadi kalau kita belajar ilmu apapun tidak kembali ke tauhidillah, ujungnya gelisah. Ujungnya gelisah diri, galau, pasti begitu ujung-ujungnya. Cek ilmu itu ujung-ujungnya menggelisahkan diri, dirinya galau. Mengapa? Tidak mengarah ke goalnya, tauhidillah, pasti begitu. Kan banyak ilmuwan yang bunuh diri ya, banyak sekali itu dalam. Kenapa? Ya dia galau, nggak ada kepuasan diri, akhirnya bunuh diri. Mengapa? Nggak tahu goalnya. Menjaga. Banyak itu. Hebat-hebat profesor, ilmuwan bunuh diri banyak. Mengapa? Karena goalnya bukan li tauhidillah. Baca itu dalam sejarawan, ilmuwan dunia. Ilmu apapun seharusnya sebenarnya adalah li tauhidihi, ila tauhidihi, tauhidihi. Apalagi sejarah, ya. Ilmu apapun. Kalau enggak berarti itu ilmu bumi, tidak ilmu langit ya. Iya. Ya. Jaga ilmu bumi. Jadi sumbernya dari bumi, akal manusia. Cahayanya bukan dari nurun ala nuri. Jadi paham ya? Ada lagi. Ini penting ini. Ini ditanyakan hidup tidaknya hati kita tergantung cahaya.
cahaya yang ada dalam dada, dalam hati. Kalau iman itu bercahaya, berarti bisa untuk menembus nafsu, berarti itu hidup. Kalau iman itu nggak bisa menembus nafsu, dikalahkan nafsu, maka hati itu disfungsi. Disfungsi. Jadi lampu mekan, rapet tutupe. Ya apa kabare kaya? Ya, bersinar ya. Ya, masuk akal. Mekan lampunya, tapi itu rapat oleh dosa-dosa kita, maksiat kita, bisa menembus, terkungkung, maka galau, gelisah. Mengapa? Tidak bisa menyinari pikiran kita, tubuh kita. Masuk akal? Ayaskunu al-qalbu. Kalau hati itu hidup berkat nurin jamalihi, maka hati itu akan damai. Yaskunu, anteng, mengendalikan segala hal. Yaskunu al-qalbu. Qala dawa sapa Syal Jilani niku ya. Bitafsir dalam jelasaken kulna dawuh sapa ingsun Allah la tasdalahu korona jelasaken lahu maring wong kang usih wong kang urip atine tasrihan tegese korona jembaraken sadrihi maring atine wong wa izalatan lan ngilangaken di khofi maring wedine wong. Jadi orang itu sudah hatinya bercahaya, maka tasrih sadrihi, jembar dodone, jembar hatinya. Masuk akal? Masuk akal? Ya, hatinya jembar. Karena apa? Kena sinar, dunia jembar. Hatinya itu enggak, maka dunia sempit, sumpak. Mengapa? Karena tidak ada cahaya. Yang kedua, izalatan khauf, bisa menghilangkan khauf, kegelisahan, menghilangkan sifat pesimis, khauf, pesimis, tidak aktif. Tak pesimis, ya cilik hati. La takhaf aja wedi sapa sira ayyuhal mursidu wong kang padha oleh pituduh min indana saking ngersa ingsun Allah minta masalatihim saking pira-pira pepadane al inayah ghairul mutabiqati kang ora bisa nyocoki lil waqi maring barang kang tumiba innaka astune panjenengan Allah antai panjenengan iku al-a'la zat kang luhur al-ghalibu tegese kang ngalahaken alaihim maring makhluk pada ilqa ika indal musawwis tau panjenengan wa ba'dama anna la indal musawwis dadi anteng apa kalbu ka ati sira bi wahyina kelawan wahyu ingsun laka maring panjenengan ada ikilah nur alqima biyaminika alqini pakna sapa sira maing barang-barang biyaminika kang entep ing dalem tangan tengen sira ya tegese ingsun musonep asoka ing tongkat sira bil jaraati kelawan sifat keberanian atamati kang sampurna wal qudrati lan kemampuan al ghalibati kang ngalahaken bila jubnin kelawan tanpa penakut wa tazalalin lan tanpa
kupuh bingung. Talqaf wa talqam ma sunau. Bakal bisa ngalahaken sapa sira, taplak tegese ngalahaken sapa sira, wa talqamu tegese bakal bisa ngalahaken sapa sira maing barang-barang sana kang anggahe sapa sira kabeh ing mah limu ridhodika maring perkara kang ngalang-alangi ing sira. Tasbih Jilani pitah kikina itu si tanah siapa? Nabi Musa ya? Iya, Nabi Musa ya. Jadi kalau hati kita sudah mendapatkan cahaya, maka dada kita itu bisa tasrihan jembar, terurai, dan kita bisa menghilangkan sifat-sifat penakut. Jadi kita jadi orang yang optimis, karena hati kita ada cahayanya, penuh optimis, tidak pernah pesimis. Kok pesimis berarti hatinya belum bercahaya. Tahu pesimis, minder ya? Ya. Wahai orang-orang mendapat petunjuk min indana. Ya. Apa yang kita berbuat kalau nggak sesuai dengan kenyataan, tetap kita adalah menerima dan optimis. Apa kita harapkan kita berbuat kok tidak dengan kenyataan, tetap kita optimis. Nerimalah bahasanya. Ya, karena hatinya sudah bercahaya. Enggak mudah putus asa.